berbeda dengan mamalia ya. Yang namanya satwa liar ya tetap liar. Dimanapun berada, saat ini saya berada dengan adinda tercinta, Dadang Widyaswara. Beliau merupakan reptiler yang insya Allah saat ini akan memberikan edukasi. Kebetulan kemarin sekitar jam 17 lewat, saya dengan rekan menemukan ular sanca kisaran panjang 3-4 meter. Ya, kebetulan nggak berani ngukur sih, berat antara 7-10 kg. Dan saat ini insya Allah ular tersebut akan diserah terimakan kepada adinda tercinta. Untuk selanjutnya beliau katanya akan dilepas liarkan di wilayah hutan Rangawulung, atau di mana yang terpenting insya Allah beliau karena beliau cinta akan reptil, insya Allah beliau akan lepas liarkan. Mohon kiranya Dadang sedikit memberikan edukasi terhadap masyarakat, walaupun posisi hanya sebatas juga di video. Mudah-mudahan nanti saya bisa dijelaskan terkait masalah reptil ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dadang Widyaswara, hanya sekedar pecinta reptil. Semalam ada laporan bahwa warga di sekitar Panyairan ya, ini menemukan ular sanca dan terus ditangkap. Alhamdulillah berhasil. Nah, mungkin di sini saya sedikit memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ular ini sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan manusia, apalagi di wilayah kita khususnya Desa Cidadap ini habitatnya yang masih layak, artinya masih ada kebun, hutan atau lingkungan daerah aliran air yang emang cocok untuk mereka. Nah, mungkin begini, saya sedikit memberikan pengarahan ketika masyarakat menemukan ular, khususnya ular sanca yang kategori ular besar dan mungkin menurut masyarakat kebanyakan ini berbahaya ya. Betul. Sebenarnya tidak usah takut, tidak usah diganggu. Mereka selama tidak diganggu habitatnya atau tidak diganggu dan terancam hidupnya, seperti misalkan diambil paksa, mau dibunuh, itu mereka tidak akan melawan gitu. Jadi sebaiknya dibiarkan saja gitu, tidak harus diambil, tidak harus dibunuh gitu. Jadi mereka juga sebenarnya sesama makhluk hidup, pasti menghargai manusia dan sebenarnya sangat takut dengan manusia, sangat menghormati sama manusia. Jadi ketika bertemu pun mereka akan diam selama tidak diganggu seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang menemukan ya jangan bingung juga, ya biarin aja gitu. Karena walaupun emang di televisi pernah ada pemberitaan bahwa ada ular yang memangsa manusia. Kalau di Pulau Jawa di sini karakternya emang berbeda dengan ular reticulatus yang ada di Sulawesi. Kalau di Sulawesi emang cenderung lebih ganas ya gitu, dan di sana itu mungkin mereka juga habitatnya terganggu, lapar, tidak ada makanan di alam karena diburu. Terus kebetulan juga manusia di sana itu merubah hutan atau habitatnya menjadi kebun gitu. Jadi mungkin saat itu ketika mereka lapar terusik baru memangsa manusia. Sangat sedikit kasus seperti itu. Kalau di Jawa selama yang saya tahu ini belum pernah ada gitu. Jadi misalkan kita ketemu sama ular yang besar, mereka tidak akan serta-merta
menyerang gitu. Lebih baik kita lebih baik kita menghindar atau Nah. biarkan saja seperti itu. Jadi ya mungkin kalau misalkan nanti di sini masih ada yang lain, terus ada warga yang menemukan, udah biarin aja. Gitu. Nah, kebetulan banget Adang ya, di wilayah sini kan dulu ada saluran air yang mungkin tidak terpakai saat ini ya. Banyak masyarakat menginformasikan, menyampaikan bahwa memang di sini ada habitat tersebut gitu kan. Ular sanca yang mungkin lebih besar daripada ini. Yeah. Wallahu alam. Tetapi sejujurnya dan seyogianya dengan ditemukannya ular seperti ini mungkin saja ada kan gitu. Nah ini untuk mohon kiranya kepada para pencinta reptil sekali-kali atau sewaktu-waktu bisa melihat situasi dan kondisi di wilayah sini gitu. Artian untuk terus sambil menyampaikan atau memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tadi bahwa insya Allah binatang seperti ini tidak akan mengganggu selama mereka tidak diganggu oleh kita. Yeah. Karena apa? Kondisi manusia dan kejiwaan manusia, kalau seandainya jangankan melihat ular sebesar itu, melihat sebesar korek api saja udah teriak-teriak gitu kan. Apalagi kalau udah masuk ke rumah. Daerah kita masih terlalu terhadap mitos gitu kan. Nah ini tolonglah itu untuk bisa mengedukasi masyarakat seperti itu. Kalau perlu ya kita mengadakan sebuah acara untuk disampaikan baik di desa ataupun di mana. Dan kebetulan semalam juga kepala desa lihat ya langsung ke sini kan dan menyarankan tolong Kang dikasihkan atau dilepas liarkan lagi tetapi oleh ahlinya. Kebetulan saya bukan ahlinya kan gitu. Makanya saya hubungi Dadang. Harapan akan keberlangsungan hewan seperti ini atau hewan-hewan yang lain dari tim Dadang yang merupakan pencinta reptil, bagaimana ke depan? Ya, kalau harapan ya tadi yang pernah saya sampaikan bahwa kita jangan mengganggu hewan liar, terutama habitat mereka, alamnya yang emang dijadikan sebagai tempat hidup mereka. Ketika tidak diganggu, terus misalkan mangsa mereka selama masih ada di sana itu tidak akan mengganggu kita juga. Jadi tadi juga ketika kita bertemu dengan mereka di habitatnya kan, itu jangan diganggu kecuali mereka itu naik masuk ke pemukiman penduduk. Kalau misalkan mereka sampai mau berusaha untuk memakan hewan ternak kita, masuk ke dalam rumah, itu berarti emang harus ada penanganan khusus dari kita. Tapi tidak perlu dibunuh juga, akhirnya ditangkap tapi oleh ahlinya. Sebaiknya ketika emang ada ditemukan, ditangkap oleh ahlinya, terus nanti kita lepas liarkan di tempat lain yang lebih aman, lebih layak buat kehidupan mereka, aman juga dari manusia, artinya jadi jauh dari pemukiman seperti itu. Nah, terus seperti yang tadi tentang edukasi, mungkin yang kedepannya insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa mengadakan edukasi, terutama masalah konflik antara manusia dengan ular. Misalkan ada ular ada di dalam rumah, bagaimana cara penanganannya gitu kan, menangkapnya juga khusus gitu. Sebenarnya tidak harus yang ahli juga, tapi yang pasti kita harus memakai kalau yang namanya sekarang itu APD ya, alat pelindung diri gitu. Walaupun saat ini kita tidak pakai ya, tapi insya Allah kita aman. APD buat nangkap ular itu bisa pakai alat rumah tangga yang ada gitu, bisa botol minuman, bisa ember, bisa sapu, bisa sendok, bisa tongkat yang emang bagian ujungnya
dibengkokkan sedikit gitu bukan kan. begini kan. Iya mungkin kalau cagak pohon bisa Ya. gitu. Jadi intinya menangkap itu emang jangan sampai tangan kosong gitu. Kecuali emang sudah tahu cara nangkap atau sudah mengetahui ular itu berbahaya atau tidak. Karena kan ular itu ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Sebenarnya yang tidak berbisa ini lebih banyak, sekitar 70%, 30% ini yang berbisa. Berbisa Ya. juga ada tingkatannya, berbisa rendah, berbisa menengah, berbisa tinggi. Nah, ini kan kebanyakan orang tidak tahu, dan kebanyakan juga kita nyangkanya semua ular itu berbisa. Jadi ini emang harus disampaikan nanti ular mana yang emang berbahaya, ular mana yang tidak. Dan sebenarnya begini, ular ini ada di habitat yang di sekitar manusia ini sebenarnya sangat bermanfaat buat kelangsungan hidup bersama kita gitu. Contohnya ular-ular yang ada di sawah kayak ular poros ya, poros mah di ular mana namanya? Ular lihas ya, ular lihas gitu, ular tambang dan ular-ular lainnya itu sebenarnya tidak berbahaya. Sebaiknya kalau di sawah menemukan ular seperti itu jangan ditangkap, jangan dibunuh, karena mereka itu adalah pengendali hama yang musuh petani, yaitu tikus. Jadi begini, indikator adanya hama di sawah itu adalah adanya ular. Ketika ada tikus pasti ada ular gitu. Tapi ketika ular dibunuh, tikus itu bisa akan mendominasi, merajalela dan merusak gitu, seperti itu. Terus mohon maaf, mungkin dengan apa yang saya akan sampaikan ada yang agak tersinggung sedikit terkait rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita di luar sana yang suka memperjualbelikan hasil tangkapannya atau sengaja memburu. Itu gimana? Ya, kalau masalah itu sih sebenarnya apa ya? Tetapi maaf, kadang-kadang si hasil tangkapan atau buruan tersebut itu kan suka diperjualbelikannya untuk dikonsumsi gitu kan. Nah, dan mungkin ada lagi dengan mereka atau gimana itu dibuat apa kek dan lain sebagainya. Ya, kayak ini kulitnya dipakai buat apa? Gesper ya dan lain-lain. Sementara mungkin diantaranya termasuk ular sanca ini merupakan ular yang dilindungi. Apa termasuk yang ular sanca belum dilindungi. Kalau ular sanca reticulatus piton seperti ular sanca kembang ini belum dilindungi. Tapi kalau ular sanca bodoh, istilah ilmiahnya Molus piton ya, sanca bodoh. Mirip ini, cuman tubuhnya nggak terlalu panjang seperti ini dan ada motif khas, itu sudah dilindungi dan tidak boleh ditangkap, dijual seperti itu. Nah, jadi mengenai ada orang yang menangkap itu sebenarnya selama tidak tidak berlebihan, tidak masalah gitu. Karena ular juga butuh pengendalian populasi juga gitu. Tapi mungkin emang harus ada semacam rambu-rambu, artinya jangan semua ular itu juga ditangkap gitu. Jadi harus ada dipisahkan antara ular yang harusnya dipertahankan, ada ular yang emang ya udah pantas untuk ditangkap. Tapi kalau ketika kemarin saya pernah ngobrol sama salah satu penangkap ular, itu juga mereka melakukan hal itu. Artinya begini, ketika menemukan ular yang emang masih kecil-kecil itu mereka biarkan gitu. Ataupun kalaupun ditangkap itu nanti disortir lagi, yang sekiranya masih kecil, masih belum bisa nilai ekonomisnya tinggi juga dilepaskan. Nanti mungkin setelah besar bisa tertangkap lagi, juga bisa diambil manfaatnya. Tapi selama ini sih tidak masalah kan. Cuman begini, tadi itu, jadi jangan semua ular ditangkap juga gitu. Jadi harus mana nih ular yang harus dipertahankan, harus yang udah bisa diangkat gitu. Contoh begini, saya pernah membaca sebuah
penelitian ilmiah di Sumatera Utara tentang penangkapan ular piton sama seperti begini gitu. Jadi selama kurun waktu 10 tahun itu memang ada penurunan jumlah tangkapan gitu. Ada penurunan jumlah tangkapan tapi tidak terlalu signifikan. Artinya begini, di alam liar itu mereka tetap masih ada, masih bisa berpotensi untuk bertambah. Jadi ketika emang ada yang sudah besar-besar bernilai ekonomis tinggi, ditangkap dan bisa diambil manfaatnya tidak masalah gitu. Kecuali memang ada ular yang emang sudah langka banget gitu, seperti tadi yang ular yang sudah dilindungi seperti sanca bodoh, ketika ditemukan oleh penangkap ular ya jangan sekali-kali diambil, mending dibiarkan saja. Kalaupun mau diambil berarti dilepas liarkan di tempat yang lebih aman. Artinya jangan sampai ditemukan oleh masyarakat awam ataupun penangkap ular lainnya yang emang babat habis gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Adang atas pencerahannya. Semoga masyarakat di sekitar wilayah desa kita khususnya ya, ataupun di luar sana gitu kan, bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Adang. Dalam artian cintailah lingkungan, karena lingkungan akan mencintai kita. Ya. Cintailah alam, karena alam akan mencintai kita. Mereka punya hak hidup, mereka punya hak untuk melakukan kehidupannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kembali kita ke sini ditemukannya ular sebesar ini yang notabene cukup menghebohkan wilayah kita, gitu kan? Tidak ada lagi habitat yang melebihi inilah intinya kan gitu. Dikarenakan ya tetap yang namanya masyarakat kita dihebohkan dengan seperti ini karena apa? Mitos dulu di wilayah Sungai Panyairan ini ada ular yang sangat besar, bahkan bisa katanya kata orang Sunda di sini ya bisa nawu katanya kan gitu. Nah, mudah-mudahan itu hanya sebatas mitos dan mudah-mudahan walaupun masih ada, semoga ular tersebut bisa selamat dari kejaran ataupun pembantaian masalah. Intinya, kan seperti intinya tidak diganggu oleh masyarakat yang lain. Semoga juga mereka tidak mengganggu kita kan gitu pada intinya. Tapi insya Allah daerah kita masih aman untuk masalah hal itu kan gitu. Terima kasih sekali atas edukasinya. Semoga sang sanca ini bisa dilepas liarkan kembali oleh Adang dan tim. Mohon maaf saya menangkap ini bukan artian saya merasa untuk apa gimana gitu ya, tetapi dengan adanya ini munculnya yang tiba-tiba, walaupun mungkin setiap saat ada, dikhawatirkan naik ke pemukiman ya. Intinya seperti itu. Semoga nanti di tempatnya yang lebih aman dari tangan-tangan jahat bisa berkembang biak lebih layak ya, seperti itulah ya. Oh iya sedikit, Adang kan pencinta reptil, itu gimana sih cara mengurusnya? Kayaknya keluarga ya. Kalau untuk Adang otomatis dengan pelatihan dan dengan ya mungkin karena pengalaman selama ini, keluarga gimana? Utamanya anak kecil. Ya, kalau pelihara ular ini kan sudah masuk ke hobi ya. Terus yang kedua harus, kalau yang namanya hobi itu pasti dipelajari dan akhirnya tahu seperti apa kan. Hobi ular, perilaku ular seperti apa, cara penanganan ular seperti apa, dan khususnya anak dan istri di rumah juga tidak masalah. Tapi safety alhamdulillah aman buat anak-anak ya, buat keluarga ya. Begini, kalau saya sih
pribadi dan menyarankan kepada teman-teman lain juga, ketika pelihara ular itu usahakan jangan yang ukurannya besar. Jadi emang harus dibatasi. Dulu saya pernah bercita-cita untuk mengoleksi semua ular piton yang ada di Indonesia untuk di rumah. Itu termasuk piton reticulatus ini, yang sebenarnya ini adalah ular terbesar. Ini bisa mencapai 13 meter. Wow. Itu walaupun sangat jarang ditemukan di alam, itu ada yang bisa sampai 13 meter. Dan bobotnya itu juga udah bisa puluhan kilogram gitu. Besarnya juga bisa lumayan lah gitu. Bisa anak sapi dia masuk gitu. Oh, berarti bukan mitos berarti ya? Bukan mitos, tetap ada yang seperti itu. Tapi begini, kalau yang besar-besar ini walaupun sudah dalam tanda kutip jinak, tetap berpotensi untuk bisa menyerang kita, karena ular itu beda dengan mamalia ya. Yang namanya satwa liar ya tetap liar gitu. Jadi makanya ketika emang ada yang mau pelihara ular, mending cari ular-ular yang aman. Kalau saya tuh sendiri akhirnya untuk ular yang ini dibatasi, bahkan sampai sekarang di rumah ini jenis ini nggak ada gitu. Yang ada itu ular-ular yang kecil, yang pendek, walaupun piton gede juga pendek. Kayak mungkin kalau untuk pemula itu bal piton ya. Kalau bal piton ini piton yang dari Afrika, itu sudah dikembangkan dan itu sudah hasil ternakan. Jadi dari kecil sampai besar mereka sudah ada di lingkungan manusia. Ya seperti walaupun sepintas kemarin saya pernah berkunjung, ya seperti itu lucu tapi menggelikan banget gitu kan untuk kami. Ya, terus ada piton yang emang ya bisa gede tapi tetap pendek. Jadi ada yang namanya di Indonesia ini ada spesies piton yang sebenarnya eksotik banget, dan ini bisa digandrungi oleh para reptil tingkat dunia gitu. Namanya dipong. Nah, ada di Pulau Sumatera sama Kalimantan. 3 spesies itu besar, bisa segede guling, tapi panjangnya tidak akan lebih dari 2,5 meter. Luar biasa. Mungkin ya, kalau kita menemukan di alam sini mungkin disebutnya ularnya jaden gitu. Ya. Nah, itu gede, tapi kalau menurut saya aman. Artinya begini, kalau yang gigit namanya juga hewan liar, ada giginya, tapi tidak sampai harus kita meregang nyawa. Terus ngelilit juga nggak hebat-hebat banget karena dia pendek. Jadi saya pelihara seperti itu aman. Nah, kalau pengen yang lebih aman ya bal piton itu paling segede gini gedenya, jadi udah seperti itu. Oke, terima kasih Erang atas edukasinya. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya, keluarga, dan masyarakat lingkungan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan perihal ini, dan insya Allah semoga masyarakat di sekitar sini, kalau seandainya menemukan ular besar ataupun kecil, jangan diganggu lah. Ya, selama mereka tidak mengganggu, serta kalau seandainya akan bisa membuat resah terhadap masyarakat, ya. Mungkin saat ini saya langsung telepon Adadang. Ya. Nah, dalam artian nanti tim Adadang yang datang untuk menjinakkan ular tersebut dan lepas liarkan di tempat yang lebih aman dari tangan-tangan jahil atau tangan-tangan jahat gitu ya terhadap para reptil. Terima kasih. Semoga edukasi ini menjadikan pencerahan. Semoga pertemuan ini menjadikan silaturahmi. Tapi mohon maaf, kita apa adanya, air pun air putih. Minum dulu Adadang ya. Ditampi atau nuhun. Dan selalu sehat, selalu selamat, dan selalu ada dalam lindungan Allah, karena cinta datangnya dari cinta. Untuk cinta, walaupun ini terhadap reptil ataupun binatang-binatang lain, karena mereka pun sama, ciptaan Sang Pencipta. Itulah. Terima kasih.
Kang Alam Rancatan. Saya bersama Kang Dadang menyerah terimakan ular ini untuk bisa dilepas liarkan yang lebih tempatnya yang lebih aman. Mohon maaf, bukan berartian saya menangkap untuk diperjualbelikan, tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Karena saat ini kalau malam suka banyak orang yang mengairi air, dikhawatirkan walaupun tidak sengaja diusik, ular tersebut merasa terusik. Seperti itulah intinya, seperti itu. Walaupun batu akik kemarin saya nggak jadi ngambil ini nyari itunya, kebetulan mau nyari batu akik sih gitu. Terima kasih sekali lagi edukasinya, dan insya Allah walaupun saya bergerak di kelembagaan yang lain, saya juga akan meminta bantuan terhadap kepala desa. Nanti diadakan acara untuk pemberian pembelajaran, untuk pemberian pendidikan mengenai manfaat daripada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, selain hewan-hewan yang jinak kan gitu, intinya kan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Dadang, sukses selalu rappellingnya mudah-mudahan senantiasa lancar. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo itu dibawa nanti, hati-hati, awas ya. Terima kasih. Lampung paling dia. Maling kada saya mau diangkat kan. Di kilometer mah aja. Hati-hati ya. Bingung badai masihan parapna itu. Wah, ada mau makan susah. Mending makan di alam lagi. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, ternyata pencinta lingkungan, pencinta reptil dan pencinta hewan itu bukan untuk perjualbelikan yang, tapi dicintai lah intinya kan gitu. Kalau dijual belikan tidak masalah, tapi sebaiknya bukan hasil tangkapan, tapi hasil ternak. Oke, Gitu. siap. Wah, Ya, langsung di Canak pabrik. amat suenda, amat gerak dalam jejak gerak melaporkan.